Salam lestari. Apa kabar teman-teman? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama saya Wahyu Subuh. Kali ini saya udah pakai kaos Ekspedisi Wilis teman-teman. Nah, sesuai dengan kaos ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya waktu melakukan ekspedisi ke Gunung Wilis via Madiun tanggal 24 sampai 25 Oktober 2020. Ya, seperti biasa, saya ingin cerita tentang pengalaman yang menyenangkan sekaligus horor. Tapi ngomong-ngomong, Alif kemana ya teman-teman? Kok sampai sekarang dia itu belum datang? Padahal saya udah dari tadi loh nungguin dia. Kita udah janjian loh, jam segini dia harusnya itu udah datang. Kita mau ngobrol waktu melakukan ekspedisi pendakian Wilis, tapi kok sampai sekarang belum datang ya teman-teman. Udahlah, lupain aja Alif, kita cerita sendiri aja ya. Jadi waktu itu tanggal 24 sampai 25 Oktober saya bersama Alif, Om Heru dan teman-teman Stone Adventure itu melakukan acara pendakian ke Gunung Wilis. Nah, saya berangkat malam, sedangkan Alif berangkat siang. Dia itu nunggu saya dan teman-teman itu di base camp, sedangkan saya itu bersama dengan Ana nyusul pas malam harinya karena saya siang masih sibuk kan. Nah, di base camp itu udah ada teman-teman dari luar kota, jadi udah banyak yang ngumpul gitu kan di situ. Nah, suasana itu hangat ya, pokoknya gimana ya, kalau ketemu sama temen yang satu hobi, itu satu komunitas, itu pasti senang banget teman-teman. Nah, di base camp itu kita itu ketemu sama teman-teman dari luar kota kan, terus kita ngobrolin gunung, ngobrolin hobi gitu teman-teman. Nah, habis itu tuh gimana ya, saya dan Ana itu jahilin Alif kayak gitu-gitu sama teman-teman yang lain, terus sama kru-kru yang lain. Nah, saya sama Alif sama Ana itu posisi kita itu jadi top leader, tapi pas waktu mau jalan paginya saya itu diganti, saya jadi tim medis bersama Om Ari Masrum. Nah, karena ganti posisi itu akhirnya saya sama Ana itu pisah, kita nggak satu kelompok lagi. Ana jadi jalan sama Alif kan teman-teman. Nah, sementara saya paling belakang karena nungguin sapu bersih kalau ada peserta yang cedera atau peserta yang nggak kuat jalan kayak gitu. Tapi akhirnya saya nggak bisa sampai puncak teman-teman karena saya harus ngurusi orang-orang yang sakit. Jadi saya cuma ngecamp di pos 3. Saya nungguin survivor yang nggak kuat jalan. Saya ngecamp di pos 3 karena nungguin teman-teman. Ada satu orang survivor itu yang nggak kuat, ya itu udah ngedrop banget. Akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di pos 3. Pas di pendakian saya yang waktu itu teman-teman, itu tuh ada sedikit pengalaman horor. Jadi pertama itu sebenarnya sebelum berangkat ke base camp pendakian itu saya itu udah nggak yakin ikut pendakian, soalnya pas pengalaman pertama yang pertama kali saya naik ke Wilis itu juga saya mengalami hal buruk kan. Nah, akhirnya tapi karena saya udah masuk jadi kru dan saya harus bertanggung jawab dengan posisi saya, akhirnya saya pun ikut. Di base camp itu saya udah ngalamin hal yang gak enak teman-teman. Itu kenapa saya diganti posisi, yang tadinya saya itu harusnya top leader, malah saya jadi tim satu bersih dan tim medis.
malam itu pas saya baru datang sama Ana kan, kira-kira jam 12 malam. Ana itu bangunin saya, dia ngajak saya ke kamar mandi. Ana itu jalan duluan, teman saya yang itu jalan duluan, sementara saya itu jalan di belakang karena masih nyari sendal kan. Dia itu masuk ke dalam kamar mandi, tapi saya nggak tahu dia masuknya sebelah kiri atau sebelah kanan, karena di kamar mandi itu ada 2 kamar mandi berjejeran. Nah, terus saya itu melihat ada perempuan, dia itu perawakannya itu mirip sama kayak anak, tapi dia memakai baju kebaya terus kemben. Nah, itu tuh pakai selendang gitu teman-teman. Nah, selendang itu warnanya kuning. Dia masuk ke dalam kamar mandi kan, di situ di sebelah kiri. Tapi saya ngaget, loh itu siapa gitu kan, soalnya bayangan nggak jelas. Akhirnya saya masuk nyamperin Ana, ternyata Ana ada di kamar mandi sebelah kanan, sedangkan yang kiri itu pintunya masih terbuka dan di dalam itu nggak ada orang. Ya mungkin saya halu lah, pikiran saya kayak gitu. Terus Ana waktu balik keluar ke kamar mandi, saya ganti masuk. Habis itu kita balik lagi ke aula dan tidur kan. Nah, kita balik ke aula, akhirnya saya kembali tidur, sedangkan Ana itu masih ngobrol sama Alif. Dia nggak tahu ngobrol apa. Saya capek, akhirnya saya tidur kan. Pas tidur itu saya itu mimpi didatengin orang itu pakai baju putih-putih semua, sebar putih, tapi saya tuh nggak bisa ngelihat wajahnya karena dia membelakangi saya. Dia nanya sama saya, kamu ngapain di sini, kamu mau apa, kamu mau cari apa di sini. Dia bilang gitu, tapi saya nggak jawab, saya diam aja. Terus orang itu ngomong lagi sama saya, ini tuh bukan tempat kamu nggak boleh ada di sini. Jadi kalau kamu ingin berada di sini, kamu mau silaturahmi silahkan, tapi jangan berbuat seenaknya. Kamu harus bilangin ke teman-teman kamu harus ngomong sama teman-teman kamu, jaga perilaku, jaga tingkah laku, dan jaga omongan, karena di sini tuh bukan tempat kamu. Laki-laki itu bilang itu sama saya. Terus saya itu kebangun gara-gara disenggol sama Alif. Dia itu tidurnya kayak kebo. Nah, pas paginya Om Ari Masrum itu deketin saya. Dia nanya kan sama saya, wah semalam kamu mimpi apa? Nah, itu nanyaannya itu pas posisi kita jalan mau ke puncak. Jadi di pos 1 dia itu kan habis turun, kita kan mau ke pos 1 itu dari base camp, kita naik truk kan di situ. Nah, kita turunnya di Pulau Sari. Nah, di Pulau Sari itu pas habis briefing kan, saya tuh cerita sama Om Heru tentang mimpi saya. Akhirnya saya dipindahkan posisi di yang di belakang. Terus Om Ari Masrum itu nanya sama saya, semalam kamu mimpi apa wah gitu kan. Enggak Om, enggak mimpi, saya bilang gitu. Terus jangan bohong gitu Om Ari Masrumnya, saya tahu loh tadi malam ada yang deketin kamu, orang tua serba putih pakaiannya. Saya kan kaget dong, loh kok dia bisa tahu kalau ada saya mimpi datengin orang tua pakai baju putih-putih kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya pun nanya sama Om Ari Masrum, loh Om, kok Om tahu Om saya mimpi kayak gitu? Itu sebenarnya kamu nggak mimpi wah, soalnya saya tuh lihat orang itu deketin kamu, makanya saya nggak jadi nyamperin kamu, kan saya baru datang kan, saya nggak jadi nyamperin kamu karena saya lihat laki-laki tua itu ada di dekat kamu. Awalnya saya itu mau bangunin kamu, saya mau ngajak salaman kamu karena kamu tidur pulas, terus di samping kamu ada kakek-kakek itu, jadi saya
jadi apa, nggak jadi bangunin gitu loh teman-teman. Nah, kan Om Ari Masrumnya itu ngomong kayak gitu, terus saya mikir kok Om Ari Masrum datang, bos selamat datang. Selamat datang. Kok telat dari mana aja Mas Arif? Kamu ngapain? Kendala ketemu mantan. Itunya dilepas dulu dong. Oh, iya. Mau sharing cerita apa lagi nih? Ini saya lagi cerita tentang ekspedisi Wilis sama teman-teman gitu loh, Lip. Yang pengalaman kita yang kemarin. Ya tanggal 24 25 ya. ya. Ini kan tadi saya lagi cerita, kamu dateng, akhirnya ceritanya keputus tuh. Monggo lanjut lagi. Ya. Jadi sampai mana ya teman-teman? Sampai ini ya, apa saya ngobrol sama Om Ari Masrum itu kan. Nah, itu saya tuh bingung, kok Om Ari Masrum kok tahu sih gitu kan. Akhirnya saya cerita, "Iya Om, saya tadi malam dimimpiin gitu kan sama kakek-kakek yang pakai baju putih-putih itu." Om Ari Masrumnya itu bilang lagi Lip sama saya kayak gini, bukan cuman kakek-kakek aja, tapi pas waktu kamu tidur ada perempuan pakai kemben terus pakai selendang warna kuning itu ada di deket kamu juga, dia tuh memperhatikan kamu, jadi kayak gitu. Nah, itu pengalamanku yang wow. Kalau kamu sendiri pas kemarin waktu ekspedisi ke Wilis kemarin, apa kamu ninggalin aku loh, Lip? Nah sebenarnya kalau kemarin itu kalau pengalaman horor tuh nggak ada saya, cuma ada pengalaman paling buruk. Apa? Kaki saya itu mental kayak lele gitu loh, kayak lele dubo katanya Om Heru, dibilang Heru Stone. Nah kaki saya itu cantengan entah kenapa, saya sendiri nggak tahu, soalnya dari awal pun kaki saya juga biasa aja. Nah cuma gitu aja. Emang sampean waktu di pendakian Wilis itu dapat kejadian horor ya? Iya, Lip, banyak. Ini di base camp itu yang baru aja saya ceritain sama teman-teman kan. Cerita itu ya? Iya, terus yang kedua itu di hutan lindung juga. Terus sampai kita ngecamp, aku kan nggak sampai nyusul kamu ke puncak. Iya, yang kan? katanya kamu evakuasi survivor itu ya? Iya, kamu kan udah sampai puncak duluan. Akhirnya aku cuman sampai pos 3. Itu juga malamnya aku ngalamin horor itu. Emang di hutan lindung ada kendala horor apa? Jadi waktu kan pas yang survivor yang aku tunggu itu kan, lah itu awalnya itu dia itu udah nggak kuat. Saya itu nyaranin dia buat ngecamp di Teletubbies tuh loh, Bukit Teletubbies. Tapi dia nggak mau, dia pengen ke puncak kan. Terus saya sama Om Ari sama Mas Fitra di belakang nih kan, duluan. Tim Sauber sih itu. Iya, itu kan berbeda. Jadi aku, Mas Memble, Om Ari itu barengin dia itu. Terus sampai di hutan lindung. Itu tuh samar-samar aku tuh dengar suara kayak aroma harimau gitu sekali gitu. Itu malam apa? Itu masih sore. Sore ya, masih sore. Iya. Ya? Oh, iya. Kan aku hubungin kamu lewat HT itu kira-kira jam 4-an itu kan. Kan udah nggak nyambung semuanya itu kan, sinyal diambil alih sama itu Nganjuk kalau nggak salah. Pantesan aku hubungi kamu nggak bisa itu, Lip. Nah di situ itu aku sendiri yang dengar suara aroma harimau, karena aku sempet nanya sama Om Ari Masrum, katanya dia itu nggak dengar. Terus kita jalan lagi kan ke pos 3. Di pos 3 itu jadi survivor itu udah drop banget, dia sudah sampai pos 3. Bahkan di sebelum pos 3 itu loh, Lip, yang bawahnya pos 3 itu tuh dia itu udah drop, udah nggak kuat jalan lagi, dia udah lemes. Akhirnya kita sepakat diriin tenda di situ, nggak ngelanjutin ke puncak. Nah malamnya itu sih saya itu mencium bau dupa. Saya kira itu ada orang bakar dupa di situ ya. Jadi itu yang peserta itu ada yang bakar dupa gitu kan. Tapi pas saya lihat tuh nggak ada. Itu malam, itu kira-kira jam 12 malam itu. Nah yang nyium itu aku sama temennya Kang Z itu, siapa itu yang itu loh, Hahu. Itu Hahu. Nah itu sama Hahu itu nyium depan pas malam-malam itu.
Terus paginya kan aku berencana mau nyusul kamu ke puncak kan. Iya. Nah itu ternyata dicegah sama Mas Endri, katanya gini, udah kamu di sini aja, jangan sampai ke puncak, nanti kamu malah ditanya logistik itu loh. Padahal kan logistik kamu yang bawa aku sampai ke Laperan Lift. Ya kan kemarin sendiri kan apa ya? Kalau bisa dibilang apa ya? Briefingnya terlalu apa itu? Gimana ya kalau bilang ya? Gak tahu gimana. Terlalu cepat, kayak belum ada yang ngatur gitu. Langsung kendala, saya bagian tim top leader dan saya Faisal sama Ana ya. Iya. Itu top leader dan saya pun bawa berapa orang ya? 14 kalau nggak 18 orang itu Sampai ke puncak. dia sampai ke puncak. Cuma kendala apa ya? Waktu di Sabana 2 kalau nggak salah, cuma ada yang siapa itu namanya cedera di bagian sini kalau nggak salah. Terus Ya, cuma itu pengalaman dulu saya, cuma terkendala itu sama lagi kok siapa ya? Pokoknya ada. itu aku nggak pas aku sama Om Heru tiba-tiba diganti posisi itu, aku nggak sempet minta logistik, padahal aku juga bawa kan mie, tapi nggak tahu apa Punya dibawa siapa sama ya? siapa. Iya, itu akhirnya aku nggak bawa logistik, jadi minta sama teman-teman peserta kan. Nah paginya akhirnya Mas Hendrik yang nyusulin kamu ke Ya, puncak. ke puncak. Nah aku sama Hahu itu naik sampai di batu itu loh, batu-batu tulis. besar itu. Batu Ya, tulis. iya mungkin itu. Nah di situ kan aku duduk-duduk sama Hahu, terus cerita tentang pengalaman dia mendaki. Kita tuh kayak sharing gitu loh. Iya. Nah habis itu dia tuh ngajakin balik lagi turun. Di situ juga denger lagi suara hauman harimau atau macan, pokoknya cuman sekali tapi panjang, gitu. Ya cuman itu aja sih pengalamanku yang horor. Kamu kok enggak ngalamin sih? Saya sendiri bukan anak indigor soalnya. Nggak pernah apa ya. Kalau seperti itu kan sebenarnya saya nggak terlalu peka sih. Aku juga bukan anak indigor, tapi nggak tahu kok hantu itu sering banget godain aku. Aku cantik ya. Jaet Pranowo. Tapi pas waktu habis ekspedisi kita kan ke rumahnya Gilang kan itu bawa dupa sama apa minyak itu loh, Lip. Pokoknya minyak. Bawa minyak itu mau dikasih ke orang yang ada di puncak itu itulah. kan. Ya habis ternyata Lip, dupanya itu hilang. Ya dikirain jatuh atau gimana kan nggak tahu kan, katanya itu dia itu kehilangan dupa yang dia bawa itu di pos 3. Tapi anehnya nggak ada yang bakar kok bisa bau dupa kan. Pas aku cerita kan sama Gilang, dia bilang masa sih kamu nyium bau dupa pas malam? Gilang kan bilang gitu. Terus aku bilang iya, nyium bau dupa aku semalam, dupa bau melati gitu kan. Gimana pokoknya aku itu dia itu taunya itu dua benda itu hilang di pos 3 itu. Tapi anehnya pas kan di batu itu kan ada orang yang ngecamp kan di situ. Itu aku nanya, dia itu juga nggak ini loh. Dia nggak tahu ya. Iya, dia tuh jadi nggak bakar dupa itu, tapi kok bisa sampai bau dupa. Mencium bau ya. Kayak itu sangat pekat apa enggak? Iya, sangat pekat. Terus usut bilang kayak gini, katanya di laut itu kayak jadi ada makhluk yang namanya asubaung. Ya, Kayak asubaung, gitu. ya. Yang katanya itu Kamu pernah dengar juga? pernah dengar. Itu yang katanya itu kepalanya manusia terus badannya anjing itu ya. Iya. Katanya memang seperti itu katanya. Iya, katanya di situ itu ada. Terus nah pas aku cerita sama Gilang, Mas Fitrah itu juga cerita, ternyata dia itu di hutan lindung itu. Dia dengar itu suara itu ya? Iya, juga dengar auman macan. Tapi dia itu nggak cuma dengar suaranya, tapi juga ngelihat dengar. sosoknya apa? Iya, dilihat sosoknya ada macan di belakang
belakang temennya gitu. Itu macan asli apa macan jadi-jadian kalau Nggak tahu Mas Fitra, aku tanyain juga nggak tahu, tapi katanya sih itu bukan macan beneran, soalnya apa, cuman dia aja yang lihat, temen sama temen yang satunya lagi tahu nggak tahu siapa namanya, dia pernah cerita kayak gitu. oh alah. Memang ada kendala lagi kalau masalah tentang pendakian itu mas, horor apa kejadian buruk selain itu misalnya? Kalau selain horor sih kendalanya ya itu tadi peserta Survivor ya? kita ya Oh. survivor itu tadi, peserta kita itu jadi dia itu jalan pas sampai Pulau Sari yang mau ke pos 1, dia itu udah ngedrop, nggak tahu kenapa dia itu gimana ya, padahal bawa tasnya itu udah di apa ganti kan, tukeran tas sama Om Ari, dia cuman bawa daypack, itu dia juga masih ngedrop, nggak kuat, nggak tahu kenapa, mungkin karena kondisi fisiknya kali ya. Nah itu jadi kendalanya aku jalan tuh ya cuman itu karena nungguin si survivor itu tadi, soalnya dia itu jalan selangkah 2 langkah dia berhenti lama kayak gitu kan. Nah aku itu sampai mau pingsan gara-gara nungguin si survivor itu, soalnya kan pas waktu di apa di atasnya anu itu loh Lip, apa hutan lindung itu kan Sabana 2 ya, Sabana 2 itu kan kemiringannya kurang lebih 70 derajat kalau nggak salah ya. pokoknya itulah. Nah itu kan nanjak banget kayak gini ya, itu kan jalan selangkah 2 langkah berhenti lama gitu malah bikin dengkulku Iya. itu sakit. Kan yang penting kan keselamatan peserta ya. Iya. Daripada Nah itu aku tuh sampai ngeluh sama Om Ari, bilang gini, Om maaf ya, aku kalau duluan boleh nggak Om? Aku pusing Om, pengen pingsan nanti, bukannya apa? Nggak cuma survivor loh yang di anu. panitia pun juga ya. Iya, nggak, aku bilang gitu. Nanti malah tim evakuasinya yang dievakuasi loh Om kalau aku terus-terusan kayak gini. Terus sama Om Ari Masrung, ya udah kamu jalan duluan aja, nanti tunggu di depan. Akhirnya aku jalan agak jauh, kira-kira apa 200 meteran lah. Aku nunggu Om Ari sama si survivornya itu, aku nunggu dia sambil tidur. Terus kita berhenti lama di situ Lip, itu udah hampir 1 jam sampai nunggu survivornya itu kembali hidup. Tapi tetap aja dia itu udah drop banget. Akhirnya ya kita ngecamp di situ sampai pos 3 itu. Terus paginya kamu turun itu kan, nah kita ketemu lagi tuh. Iya di pos 3. Iya, itu aku sempet jengkel loh sama kamu. Ya. Tahu itu jadi temen nggak setia kawan. Aku ditinggalin, nggak dikasih makan teman-teman, ya Yang penting kan ampun. udah ada yang jaga ya kan. Iya, Saya kan iya. sendiri juga jaga Jaga hati. perasaan dia. Berarti untuk kesan dan pesannya Mbak Wahyu untuk apa ya, kalau ada ekspedisi lagi, katanya kan Stone Adventure mau ngadain ekspedisi yang kedua ya? Iya, katanya Kesan sampai pesan- 5. Oh iya, kesan pesannya apa? Ya, kalau bisa sih saya pengen ikut terus ekspedisi 2, 3, 4, 5 itu pengen ikut terus, karena di Wilis itu masih apa, pegunungan Wilis itu kan masih banyak yang belum saya explore kan, Iya. Lip. Nah, jadi saya tuh penasaran sama pegunungan Wilis. Yang kemarin kita kan cuman pas ekspedisi kita cuman explore di anu apa, puncak apa? Puncak Anda, Liman ya? Puncak Liman aja. Sedangkan yang kamu bilang Manjatan, terus mana lagi? Kukusan, Terus Margo Tapak Jambangan, Bimo, Tapak Bimo. Nah itu kan aku belum pernah. Ya Iya. harapannya sih nanti moga-moga Stone Adventure bikin ekspedisinya ke gunung-gunung yang lain, jangan cuman di apa yang itu Di tadi. Wilis doang ya? Enggak, ya di apa? Di Puncak ya? Ngeneng. Iya kan masih banyak itu apa pegunungan Wilis yang Kan belum totalnya kalau di-explore. nggak salah ada berapa ya? 48 puncak kalau nggak salah. Banyak banget tuh. Ya, Itu tapi dari Madiun aja. enggak, masih banyak, ada Tulungagung, Nganjuk, Kediri, Madiun. Terus satunya mana ya? Pokoknya Trenggalek kalau nggak salah. Pokoknya kan 5 kabupaten. Nah, untuk kesannya gimana ya?
peserta mungkin gimana kalau apa ya, waktu kayak waktu di pendakian terus ketemu hantu apa-apa atau macan. Yang pertama yang horornya dulu deh, gimana? Kalau peserta yang aku ikutin itu, alhamdulillah dia itu Nggak ada yang nggak ada, aman. Mungkin karena mereka semua udah capek jadi nggak kayak gitu. Cuman yang yang ngalamin itu ya cuman Hahu itu, terus sama Kang Zi itu katanya ada yang jalan di depan tenda kita. Terus Cuman aja, terus tenda itu digerak-gerakin gitu. Gerak-gerakin Iya. Cuman itu aja. Yang lainnya nggak ada yang cerita kayak itu. Ya mungkin cuman Kang Zi sama Hahu itu aja sih. monggo teman-teman yang mau share atau sharing-sharing cerita bisa Komen di bawah. komen di bawah. Terus jangan lupa like, Komen subscribe. dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.